Perseteruan antara pedangdut kondang Dewi Persik dan mantan suaminya Angga Wijaya hingga kini masih saja bergulir. Alih-alih berdamai, kini konflik antar keduanya justru memanas setelah DP membongkar dugaan markup uang manggungnya. Lantas, seperti apakah pengakuan Angga tentang tudingan tersebut? Apa alasan Angga melakukan markup pada biaya manggung Dewi Persik? Setelah resmi bercerai dengan DP, Angga pun kembali menjalani kehidupan seperti dahulu. Namun bedanya, Angga yang dulu terbiasa tinggal di rumah mewah DP dengan segala fasilitas mumpuni, kini harus tinggal di kos-kosan setelah bercerai. Lantas bagaimanakah upaya Angga untuk menyambung hidupnya kini? Permasalahan penggelapan dan pemalsuan tanda tangan kontrak Dewi Persik memang mencuat pasca DP menemukan nama Budianto yang tak dikenalnya, tapi berulang kali muncul terkait masalah pembayaran kontrak DP. Dan yang terbaru, Budianto diduga menjegal pekerjaan yang dilakukan DP. Lantas benarkah tidak berhasil? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Resmi bercerai dari Angga Wijaya, Dewi Persik pun mengungkapkan adanya dugaan markup uang manggungnya yang dilakukan oleh mantan suaminya itu. Alih-alih mengelak, Angga pun justru mengakui bahwa dirinya memang benar telah memarkup uang manggung DP pasca menggugat cerai pedangdut kondang tersebut. Angga pun mengaku bahwa kini masalah tersebut telah selesai karena uang hasil markup tersebut telah dikembalikan kepada pihak DP. Bahkan tak ada uang sedikit pun yang tersisa untuknya. Tak hanya itu, Angga pun menanggapi keinginan DP agar dirinya meminta maaf. Dan ia pun mengaku tidak keberatan untuk terus-menerus meminta maaf pada mantan istrinya itu. Hanya sebagian sebenarnya yang dipublish. Jadi seolah-olah semua orang berpikir bahwa aku adalah pengeruk harta, pencuri uang, pengambil yang bukan haknya, kan gitu. Sebenarnya kalau kita mau klarifikasi lebih dalam, kita bisa selesaikan. Tidak sebesar itu sebenarnya yang aku ambil gitu. Dan bukan ambil ya, memang itu bagiannya lah. Karena kan kita markup itu nggak sebesar nilai deal dengan artisnya. Aku pisahkan itu adalah sebagian yang memang menurut aku ini adalah bagianku dan ini bagiannya dia. Dan aku sudah kembalikan bagiannya. Itu kan yang dilihat kan hanya bukti transfer dari klien ke saya. Bukti transfer dari saya ke beliaunya kan nggak diliatin. Dulu itu kan saya pernah sampaikan kepada Neng, kepada Mbak Dewi bahwa saya boleh nggak markup. Terus beliaunya bilang nggak boleh. Langsung masuk ke rekening aku aja, jual setinggi mungkin gitu. Ya dulu juga memang begitu, sampai akhirnya aku berpisah, aku baru berani markup. Karena menurutku yang tadi aku bilang cuman buat pegangan aku, dan tapi beliau nggak terima dengan kata-kata pegangan kan, dibahas lagi. Aku sudah minta maaf secara live langsung pada saat itu di TV. Aku udah minta maaf di setiap acara apapun, aku selalu bubuhkan kata-kata maaf. Karena gini, mungkin secara tidak langsung sikap aku mengecewakan beliau. Makanya aku selalu minta maaf. Harapanku ya memang bisa dimaafkan. Tapi kalau misalnya beliau, kan aku tahu banget dia kalau marah agak lama. Suka sampai berhari-hari lah. Ya pengen aku sih dimaafin. Tapi kalau misalnya beliaunya belum bisa memaafkan, ya apa boleh buat. Aku berusaha untuk kooperatif aja, berusaha untuk tidak menghindar.
aku tidak mau bermasalah lagi. Kalau misalnya Neng maunya seperti itu, ya udah kita coba, ayo kita bicara secara baik-baik, secara musyawarah. Adakah jalan keluarnya? Karena beberapa markup yang aku ajukan kemarin sama klien pun sudah ada beberapa yang aku kembalikan. Ada 2 job kemarin yang di Bogor sama yang di Lampung. Totalnya berapa Mas? Sudah dikembalikan? Yang pertama 55, yang kedua 20. Bukan 20 juta, 50 juta, 53, 40 juta. Banyak lagi. Gimana kamu? Ya. Tanpa pengetahuan mami semua ya berarti ya? Iya. Dan baru kecium hari belakangan ini seperti apa Mas? Bukan belakangan ini, dari dulu pernah Mas. Tapi aku maafin. Karena itu apa? Karena suami gitu loh. Udah sering terjadi ini. Angga melakukan markup uang manggung DP tersebut bukan tanpa alasan. Secara belak-belakan ia pun mengaku bahwa sejak menjadi suami DP, ia tidak mendapatkan gaji sepeser pun sebagai manajer. Padahal dia merasa juga telah bekerja sama kerasnya dengan DP. Ia mengaku hanya mendapatkan penghasilan dari iklan di kanal YouTube-nya. Tak berhenti di situ, Angga pun mengaku bahwa uang markup tersebut tadinya akan digunakan sebagai pegangan, sebagai penyambung hidupnya di ibu kota, karena kini dirinya belum memiliki pekerjaan yang tetap. Kalau boleh konfirmasi sendiri sama Mbak Dewi, kalau dari aku sendiri nggak ada. Jadi nggak ada potongan, nggak ada bagian. Bukan aku meminta ya, aku juga nggak keberatan dengan kesepakatan itu. Cuman kalau ditanya ada apa nggak ada. Kita kan teamwork. Mbak Dewi di depan layar, aku di belakang layar. Sebelum aku menikah kan kita udah sepakat, kamu yang syuting, aku yang bantu. Ya kecuali beliaunya syuting, aku di rumah ongkang-ongkang, minum kopi, tidur-tiduran, itu mungkin bisa dibilang Mokondo, itu yang sering dibilang sama orang-orang. Karena aku enggak, Mbak Dewi capek, aku juga capek. Jadi dulu itu penghasilan aku dari YouTube untuk keperluan rumah gitu. Jadi kalau ada keperluan rumah yang aku nggak bisa penuhi, biasanya aku tunda. Berarti selama jadi manajer tuh tidak pernah dapat uang sama sekali dari DP? Karena gini, menurut dia adalah uang yang dia dapat bisa dipakai bersama gitu. Jadi kalau mau pakai aja, tapi kan aku nggak sampai hati gitu loh. Jujur terus terang, aku tidak pernah mengambil tanpa seizin dari rekening beliau. Memindahkan dana dari rekening beliau langsung tanpa izin untuk keperluan pribadi aku nggak pernah. Tapi kenapa Mas Angga melakukan yang tadi markup itu sendiri? Karena aku gitu? pikir gini, aku kan udah nggak berumah tangga lagi. Karena selama ini aku nggak pernah markup, jadi untuk yang terakhir ini bolehlah menurutku nih aku cobalah markup karena jatahnya atau haknya Mbak Dewi pun nggak aku kurangi. Kenapa nggak ngomong? Karena kalau ngomong nggak diizinin. Dan yang lebih membahayakan sih sebenarnya orang yang suka kompor-komporin. Kalau harapan aku pengennya baik-baik aja, pengennya apa ya, walaupun nggak seperti dulu, setidaknya kita komunikasi. Tak lagi menjadi suami DP, kini Angga pun harus menerima nasibnya tinggal di kos-kosan sempit yang jauh dari kata mewah. Lantas benarkah saat keluar dari rumah DP, ia tak membawa uang dan barang sedikit pun? Lalu seperti apakah upaya Angga untuk menyambung hidup kini? Pemirsa, pastikan tetap di Intens Investigasi. Dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Saksikan terus Intens Investigasi yang tayang 3 kali sehari, Senin sampai Sabtu. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Berbanding terbalik dengan kehidupannya saat masih menjadi suami DP yang tinggal di rumah mewah dengan segala fasilitas yang mumpuni. Kini, Angga Wijaya hanya bisa pasrah menerima takdir. Bagaimana tidak, mantan suami pedangdut kondang itu kini hanya tinggal di kos-kosan. Angga pun mengaku bahwa saat dirinya keluar dari rumah DP, ia tidak membawa barang.
Barang-barang Angga yang masih tertinggal di rumah DP pun akan dikirimkan ke kosannya. Nggak bawa uang sama sekali ya? Enggak. Bawa baju aja. Bawa baju. Masih di sana, katanya sih mau dikirim, cuman aku belum kasih alamatnya. Masih, aku minta alamatnya nggak dikasih. Kemarin katanya mau coba dihubungin juga malah mami yang ngeblok katanya. Iya, itu gimana? Enggak, ngeblok mah sudah dari awal waktu itu kali. Kan ada asisten aku nih, ada mana baju lu mana baju WA baju. Baju. Barangnya apa aja mungkin nih? Celana dalam. Iya, sekarang katanya tinggal di kos-kosan. Alhamdulillah kan daripada dulu nggak punya tempat tinggal. Misalnya kemarin yang rumah sudah dari kapan? Di saat bertengkar. Di hari itu juga. Ngekos atau gimana sih? Aku, iya, tinggal di rumah kos. Rumah kos, aku tinggal sendiri di sana. Kalau buat aku pribadi sih cukup. Karena yang mau ngapain mewah-mewahan, nggak bawa apa-apa. Ya, aku hanya bawa barang-barang aku aja. Ya barang-barang yang di sana semua kan punya dia. Aku hanya ikut menikmati fasilitasnya, tapi aku tidak ingin memilikinya. Ini kan barang-barang masih ada di sana. Ketika mau dikirim, apakah nanti diterima? Ya aku terima dong. Aku terima apapun kondisi barangnya, ya aku akan terima. Kalaupun ada barang pemberian, ya aku anggap itu sebagai kenangan. Tak hanya pasrah menerima nasibnya yang kini tidak bisa lagi hidup mewah seperti saat bersama Dewi Persik. Angga pun kini harus bekerja keras dan mengandalkan dirinya sendiri. Bahkan Angga kini mengambil beberapa pekerjaan di berbagai macam stasiun televisi swasta untuk menghidupi dirinya sendiri dan menyambung hidupnya di ibu kota. Aku aja sekarang kan ngambil acara TV buat apa? Iya, biar nyambung. Yang bekerja kan dia, aku hanya membantu. Dan beliau pun tidak berkenan kalau misalnya aku bilangnya kan, nggak digaji. Itu kan kurang tepat. Beliau tuh nggak senang kalau misalnya bilang aku nggak digaji atau mendapat hasil. Hal-hal kayak gitu sih udah sering terungkap, jadi menurutku udah biasa. Seperti itu karena memang aku tidak bisa memberikan uang langsung. Aku ngambil acara TV, podcast aku nggak pernah ambil. Aku ngambil acara TV karena apa? Karena gimana pun juga aku harus hidup. Kan harus ada penghasilan. Perceraian DP dan Angga ternyata juga memunculkan sosok Budianto yang disebut-sebut sebagai orang yang menerima uang manggung DP. Lantas, benarkah Budianto sempat menjegal DP untuk mendapatkan pekerjaan? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Halo, saya Reski Aditya. Saksikan Intens Senin sampai Sabtu 3 kali sehari. Thank you. Tak bisa dipungkiri, setelah bercerai dari Angga Wijaya, DP pun merasakan adanya kejanggalan dalam transaksi keuangannya. Usut punya usut, selama ini uang manggung DP tidak langsung ditransfer ke rekening pribadinya, melainkan transit dulu ke rekening dengan nama Budianto. Padahal DP sendiri tidak tahu menahu tentang sosok Budianto ini. Bahkan dalam unggahannya, DP pun sempat mengungkapkan bahwa sosok Budianto ini pun hampir saja merugikannya senilai 40 juta rupiah. Gila ya si Budianto omong, hampir 40 juta DP seperempat aku hilang gara-gara si Budianto omong. Alhamdulillah masih rezeki aku dan tim. Tulis Dewi Persik panjang lebar. Lantas siapakah sosok Budianto ini? Benarkah ia ada kaitannya dengan dugaan markup yang dilakukan Angga? Ya kan Budianto saya nggak tahu siapa mas.
gitu loh. Budianto tuh siapa? Karena saya tidak pernah menyerahkan kepercayaan saya kepada yang namanya Budianto untuk masalah uang. Kalau manajer-manajer itu bilangnya apa ya? Bukan menjual ya kalau kayak gitu ya. Memberikan harga ya kepada klien. Tapi sebelum kita berikan harga kepada klien itu kan kita tanya dulu. Contoh misalnya di luar kota sekian ratus juta mau nggak? Itu aku ngomongnya sama tim. Kalau bisa dia bilang oke mau, baru aku jual lebih. Itu namanya kan fee marketing menurutku pada saat itu. Kalau memang, tapi ternyata kan akhirnya ketahuan dan semuanya diklarifikasi sama kliennya langsung dan aku kembalikan. Tak hanya menjadi penerima uang klien DP, rupanya Budianto juga diduga menjegal pekerjaan sang pedangdut kondang. Bagaimana tidak, sosok Budianto bahkan berani meminta klien DP untuk membatalkan kerjasamanya dan berganti dengan artis lain. Hal ini diketahui dari unggahan DP yang menulis sindiran menohok untuk Budianto. Rupanya, meskipun ditawari artis lain, sang klien pun akhirnya tetap memilih Dewi Persik. Budianto, gue tetap nyanyi loh, walau lo kasih artis lain. Yang punya hajat tetap mau gue Budianto ompong. DP pun kembali melontarkan sindirannya pada Budianto. Walaupun kamu menyuruh Pak Kades batalin aku dan menyuruh artis lain untuk menggantikan aku, tetap ya ompong, yang punya hajat mau gue ompong sebel. Tulis DP di unggahan lainnya. Ada perjanjiannya nggak, ada komitmen nggak sama saya? Kan ibaratnya kalau orang markup, IO ataupun siapapun itu sah ya, karena itu bisnis. Tapi yo nggak 53 juta loh mbak. Dan juga ada etikanya untuk bicara sama kita. Tapi kalau nggak ada etikanya kan saya juga kaget. Nanti yang tadinya orang pingin ngundang, waduh Dewi Persik jadi gak dadi, cek larang ya rek ngono. Totalin berapa? Kan nanti mau dipelajari sama Bang Sandi. Cuman yang baru ketahuan sih, yang setelah bercerai ya, saya tidak bicara pada waktu sudah menikah. Setelah bercerai itu 53, terus yang di mana lagi mana lagi ilmu 40, terus Bogor 40, terus 60. Oh, pertama 53, terus yang kedua 60 jutaan. Terus yang ketiga baru kemarin untuk tanggal 6 Agustus dia ngambil 40. Yang ketahuan ini ya, yang sudah bercerai loh, yang sudah ketok palu. Tapi ada lagi yang vape, yang dari vape liquid ada gitu. Itu belum dihitung. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 3 sore, dan 7 malam, hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.